Bayangkan sebuah negeri yang kaya akan sumber daya alam, tetapi sebagian besar rakyatnya masih berjuang untuk hidup layak. Bayangkan jika jalanan rusak, pelayanan publik yang lamban, dan anak-anak sekolah yang kekurangan fasilitas. Bukan karena negara ini miskin, melainkan karena sebagian orang memperlakukan kekuasaan sebagai ladang pribadinya. Tidak dapat kita pungkiri, inilah wajah nyata dari korupsi, sebuah kejahatan yang tidak hanya mencuri uang negara, tetapi juga mencuri masa depan jutaan rakyat Indonesia. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Ada Davin Abdillah, saya dari Fakultas Hukum Universitas Tarumanegara dengan NIM 205224046. Dan pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai tindak pidana korupsi, atau yang sering kita kenal dengan istilah tipikor. Korupsi merupakan salah satu bentuk kejahatan luar biasa atau extraordinary crime yang masih menjadi persoalan besar di Indonesia hingga saat ini. Kejahatan ini bukan hanya soal uang negara yang hilang, tetapi juga menyangkut moralitas, keadilan, dan kepercayaan publik terhadap pemerintah. Korupsi ini menghancurkan sendi-sendi kehidupan berbangsa, menghambat pembangunan, serta memperlebar kesenjangan sosial. Karena itu, penting bagi kita sebagai mahasiswa hukum untuk memahami secara mendalam apa itu tindak pidana korupsi, bagaimana unsur-unsurnya, dan bagaimana proses penegakannya, dan bagaimana dampak nyatanya bagi negara kita. Selanjutnya, secara hukum, dasar pengaturan tindak pidana korupsi di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang kemudian diubah dan diperkuat dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2021. Nah, selain itu ada juga Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi, yang menjadi tonggak pembentukan lembaga independen dalam pemberantasan korupsi. Nah, dalam konteks hukum positif Indonesia, ketentuan KUHP masih dapat digunakan sepanjang tidak diatur khusus dalam Undang-Undang Tipikor. Hal ini menunjukkan bahwa tindak pidana korupsi adalah kejahatan yang mendapat perhatian serius dari negara. Karena dampaknya sangat luas, meliputi aspek ekonomi, politik, sosial, bahkan moral bangsa. Menurut pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Tipikor, setiap orang yang secara melawan hukum memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara dipidana karena tindak pidana korupsi. Sementara itu, pasal 3 menyatakan bahwa setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi menyalahgunakan wewenang, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara juga dipidana karena tindak pidana korupsi. Dari kedua pasal ini, kita bisa memahami bahwa korupsi memiliki dua unsur utama. Yang pertama, unsur objektif, berupa perbuatan memperkaya diri secara melawan hukum yang menimbulkan kerugian keuangan negara, dan unsur subjektif berupa adanya kesengajaan serta penyalahgunaan wewenang. Jadi, tidak setiap pelanggaran administratif bisa langsung dikategorikan sebagai korupsi. Karena korupsi ini mengisyaratkan adanya niat jahat atau mens rea. Jika kita lihat dari jenisnya, tindak pidana korupsi di Indonesia dapat dikelompokkan ke dalam beberapa kategori besar. Pertama, perbuatan yang merugikan keuangan negara, seperti penggelapan dana, proyek pemerintah, atau penyelewengan anggaran publik. Yang kedua, suap penyuap, di mana seseorang memberikan atau menerima hadiah untuk mempengaruhi keputusan pejabat publik. Ketiga, penggelapan dalam jabatan, ketika pejabat menguasai uang atau barang yang bukan haknya karena jabatannya. Yang keempat, pemerasan dan gratifikasi, yaitu penerimaan hadiah yang berhubungan dengan jabatan. Dan yang kelima, perbuatan curang dalam pengadaan barang dan jasa, yang seringkali melibatkan kolusi antara pejabat pemerintah dan pihak swasta. Semua bentuk perbuatan ini memiliki benang merah yang sama, yaitu penyalahgunaan wewenang untuk memperoleh keuntungan pribadi dengan mengorbankan kepentingan negara. Selanjutnya, dalam praktiknya, pemberantasan tindak pidana korupsi dilakukan oleh beberapa lembaga penegak hukum, yaitu kepolisian, kejaksaan, dan Komisi Pemberantasan Korupsi.
Di antara ketiganya, KPK memiliki kewenangan yang paling luas karena bersifat independen dan memiliki kewenangan penyelidikan, penyidikan, serta penuntutan. KPK juga dikenal karena tindakan operasi tangkap tangan (OTT) yang sering membongkar kasus-kasus korupsi secara langsung. Semua perkara korupsi diadili oleh Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Pengadilan Tipikor, yang berada di bawah peradilan umum namun memiliki kekhususan dalam proses dan majelis hakimnya. Hal ini bertujuan agar proses peradilan terhadap pelaku korupsi dapat berjalan cepat, transparan, dan bebas dari intervensi. Sebagai contoh konkret dari penerapan hukum tipikor, mari kita bahas salah satu putusan pengadilan yang terkenal. Semua pasti sudah pada tahu, yaitu putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi nomor 130/Pitsus strip TPK garing 2017 garing PN Jakarta Pusat dalam perkara Setia Novanto. Dalam kasus ini, Setia Novanto selaku mantan Ketua DPR RI dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi terkait proyek pengadaan kartu tanda penduduk elektronik (IKTP). Semua udah tahu dong. Nah, ia terbukti memperkaya diri sendiri dan pihak lain serta menyebabkan kerugian keuangan negara sebesar lebih dari 2,3 triliun. Nah, Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat menjatuhkan pidana penjara selama 15 tahun, denda 500 juta, subsidiar 3 bulan kurungan, serta mewajibkan Setia Novanto membayar uang pengganti sebesar 7,3 juta dolar Amerika Serikat. Dalam pertimbangannya, majelis hakim menilai bahwa terdakwa menyalahgunakan kewenangannya sebagai pejabat publik dengan ikut mengatur proyek nasional untuk memperoleh keuntungan pribadi. Dari analisis putusan tersebut, terlihat bahwa majelis hakim menekankan pentingnya unsur penyalahgunaan wewenang dan kerugian negara sebagai faktor penentu dalam menilai adanya tindak pidana korupsi. Nah, hakim juga menegaskan bahwa posisi terdakwa sebagai pejabat publik membuat perbuatannya lebih berat karena telah mencederai kepercayaan masyarakat terhadap lembaga negara. Di sisi lain, dalam pertimbangan yang meringankan, hakim mencatat bahwa terdakwa telah bersikap sopan selama persidangan dan memiliki tanggungan keluarga. Namun, pertimbangan itu tidak cukup untuk menghapus tanggung jawab pidananya, karena kerugian negara yang ditimbulkan sangat besar dan berdampak sistemik terhadap sistem administrasi negara. Putusan ini juga menjadi jurisprudensi penting karena mempertegas bahwa pejabat tinggi negara tidak kebal hukum dan hukum harus ditegakkan tanpa pandang bulu. Selanjutnya, selain kasus IKTP, Indonesia juga dikejutkan oleh kasus besar lainnya seperti korupsi bantuan sosial COVID-19 oleh mantan Menteri Sosial Juliari P. Batubara yang divonis 12 tahun penjara. Dan ada kasus lagi, kasus korupsi proyek BTS 4G Kominfo oleh Johnny G. Plate yang dijatuhi hukuman 15 tahun penjara pada tahun 2023. Nah, dua kasus ini menunjukkan bahwa korupsi masih bisa terjadi bahkan di saat rakyat sedang menderita. Dan di sektor yang seharusnya membawa kemajuan teknologi, ketiganya sama-sama menunjukkan pola penyalahgunaan kekuasaan, manipulasi anggaran, dan kolusi antara pejabat serta pengusaha. Nah, ini membuktikan bahwa korupsi bersifat sistemik dan terstruktur, sehingga pemberantasannya harus dilakukan secara menyeluruh, bukan hanya dengan penindakan hukum, tetapi juga dengan reformasi moral dan sistem administrasi. Selanjutnya, secara teoritis, korupsi dapat dianalisis dari dua pendekatan, yaitu pendekatan hukum pidana material dan pendekatan hukum pidana formil. Dalam konteks material, fokusnya adalah pada perbuatan dan unsur delik yang dilakukan, sedangkan secara formil berkaitan dengan bagaimana proses penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan dilakukan. Nah, dalam kasus Setia Novanto, kedua aspek ini sudah terpenuhi. Secara material, unsur memperkaya diri sendiri dan merugikan keuangan negara telah terbukti. Secara formil, proses penyidikan dan pembuktian di pengadilan dilakukan berdasarkan alat bukti yang sah sebagaimana diatur dalam pasal 184 KUHP, yaitu keterangan saksi, keterangan ahli, surat petunjuk, dan keterangan terdakwa. Selain itu, putusan tersebut juga mencerminkan penerapan asas legalitas, asas keadilan, serta asas
proporsionalitas dalam menjatuhkan sanksi. Dampak dari korupsi ini sangat luas. Dari segi ekonomi, korupsi menyebabkan kebocoran anggaran negara dan menghambat pertumbuhan ekonomi. Dari segi sosial, korupsi menimbulkan ketidakadilan dan menurunkan kepercayaan publik. Dari segi hukum, korupsi melemahkan lembaga penegak hukum dan menimbulkan ketidakpastian hukum. Sedangkan dari segi moral, korupsi amat sangat merusak karakter bangsa dan melamakan semangat pengabdian. Oleh karena itu, upaya pemberantasan korupsi harus dilakukan secara komprehensif, tidak hanya dengan pendekatan represif, tetapi juga dengan pendekatan preventif dan edukatif. Nah, pendidikan anti korupsi perlu ditanamkan sejak dini, sejak dari kecil. Nah, agar generasi muda tumbuh dengan kesadaran hukum dan integritas moral yang kuat. Sebagai mahasiswa hukum, kita diri sendiri ya memiliki tanggung jawab moral untuk menegakkan nilai-nilai kejujuran, keadilan, dan integritas. Korupsi bukan hanya urusan aparat penegak hukum, tetapi juga tanggung jawab kita semua sebagai warga negara. Di sini, kita harus berani menolak suap, tidak menyalahgunakan jabatan, dan ikut mengawasi penggunaan uang publik. Seperti yang pernah dikatakan Bung Hatta, korupsi di Indonesia sudah menjadi budaya. Dan untuk melawannya, kita membutuhkan evolusi mental. Kalimat itu masih relevan hingga saat ini ya. Karena tanpa perubahan sikap dan kesadaran moral, hukum yang kuat pun tidak akan efektif. Selanjutnya, sebagai penutup, mari kita sadari bahwa korupsi adalah musuh bersama yang harus dilawan dengan tekad, integritas, dan keberanian. Undang-undang, lembaga penegak hukum, dan putusan pengadilan hanyalah alat keberhasilan pemberantasan korupsi. Sejatinya bergantung pada moral dan kesadaran setiap individu. Semoga dengan semangat anti korupsi yang kuat, kita bisa mewujudkan Indonesia yang bersih, adil, dan bermartabat. Selanjutnya pada kali ini kita perlu memperhatikan juga perjuangan ini belum selesai. Karena pemberantasan korupsi bukan sekedar menghukum pelaku, tetapi membangun sistem yang menutup setiap celah penyimpangan. Di saat ini kita perlu memperkuat budaya transparansi, mengawasi kebijakan publik, serta memastikan setiap rupiah uang rakyat benar-benar digunakan untuk kesejahteraan rakyat. Kita perlu membangun mentalitas baru bahwa jabatan adalah amanah, bukan fasilitas. Bahwa kekuasaan adalah alat untuk mengabdi, bukan kesempatan untuk memperkaya diri. Baik, dan untuk kita, generasi muda, tugas kita bukan hanya memahami pasal-pasal dalam undang-undang, tetapi juga menanamkan nilai-nilai keadilan. Karena korupsi bukan sekedar pelanggaran hukum, melainkan pengkhianatan terhadap nurani. Jika kita ingin menjadi generasi yang membawa perubahan, maka kita harus mulai dari diri sendiri. Berani jujur, berani bersih, dan berani melawan ketidakadilan sekecil apapun bentuknya. Semuanya perlu kita ingat, berani melawan ketidakadilan sekecil apapun bentuknya. Akhir kata, saya percaya bahwa masa depan Indonesia ada di tangan generasi yang berani memilih jalan yang benar. Baik. Mungkin ini sulit ya. Tapi meskipun sulit, karena ketika integritas menjadi kebiasaan, keadilan akan menjadi budaya. Dan ketika keadilan telah menjadi budaya, maka korupsi akan menjadi sejarah. Terima kasih. Saya Arya Davin Abdillah dari Fakultas Hukum Universitas Tarumanegara dengan NIM 205240046. Pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga
ilmu yang saya berikan kepada penonton sekalian bermanfaat untuk kalian. Terima kasih.